Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam. oke, kita lanjutkan kuliah kita hari ini, kuliah yang ketujuh, karena hari Jumat saya ada kegiatan lain dan, minggu depan kita akan melaksanakan UTS, jadi akan saya sampaikan UTS-nya di e-learning ya. Hari ini materi kita terkait dengan pelatihan ketenagakerjaan ya. Bahannya juga sudah saya upload di e-learning, jadi silahkan jika, eee, akan di-download sudah bisa. Yo, Oke. Jadi materi kita hari ini terkait dengan, pelatihan ketenagakerjaan. Oke, bahan kuliahnya pertama adalah, terkait dengan pelatihan ketenagakerjaan menurut teori ketenagakerjaan dan nanti menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan pemagangan ketenagakerjaan juga diambil, secara teori serta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi akan disampaikan dari sisi teori dan sisi kebijakan. Apa itu pelatihan ketenagakerjaan? Saya terlebih dahulu akan membahas terkait dengan definisi teori. Sebetulnya ada banyak sekali ahli yang menjelaskan, apa itu pelatihan ketenagakerjaan. Jadi misalnya Niti Semito, kemudian ada Karel and Smith. Jadi intinya adalah, apa ya, proses sistematis atau suatu kegiatan yang berguna untuk menambah pengetahuan, keterampilan, kemudian kemampuan, serta perilaku dari si pegawainya. Tujuannya untuk apa? Sebetulnya tujuan pertamanya adalah untuk tujuan organisasi, tetapi juga untuk tujuan pribadi si karyawannya. Jadi kegiatan untuk merupakan proses sistematis atau kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau perilaku, ya sebetulnya awalnya untuk tujuan organisasi, tetapi juga dalam prosesnya pelatihan ini juga bisa meningkatkan kemampuan dari si karyawannya secara pribadi. Kemudian Drummond, kemudian ada Simamora, ada Mangku Prawira ya, juga menyatakan, apa sih sebetulnya pelatihan itu. Jadi, intinya adalah, proses untuk mengajarkan kemampuan, kemudian mengajarkan keahlian, mengajarkan pengetahuan gitu ya, supaya nanti, si pekerja punya, kemampuan tambahan, punya pengetahuan lebih terhadap apa yang harus dia kerjakan. Jadi ini ada Mangku Prawira, ini Safri Mangku Prawira, beliau pembimbing saya waktu saya S2 di Bogor, jadi salah satu, ahli, ketenagakerjaan di Indonesia sebetulnya, tapi sekarang sudah, almarhum ya, sudah meninggal dunia. Oke, apa beda antara pendidikan dan latihan? Ya, jadi kan kita sering diklat ya, pendidikan dan latihan. Pelatihan itu lebih merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja, ya. Jadi itu kalau pelatihan, jadi lebih pada pengembangan keterampilan bekerja yang dapat digunakan segera. Jadi begitu selesai pelatihan bisa langsung dipakai. Tapi kalau pendidikan itu proses menambah pengetahuan dengan tujuan tertentu dan biasanya kalau pendidikan waktunya lama. Jadi kita sering sering salah mengartikan. Jadi kalau yang biasa kita ikuti dalam jangka pendek itu sebetulnya pelatihan ya. Nah, apa tujuan dan manfaat pelatihan? Menurut Procton tahun 1983 mengatakan bahwa pelatihan itu adalah untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis dan perkembangan-perkembangan operasional industri sejak hari pertama si pekerja masuk kerja. Kedua, tujuan dari pelatihan adalah untuk memperoleh kemajuan sebagai kekuatan yang produktif dalam perusahaan dengan jalan mengembangkan kebutuhan, pengetahuan, dan sikap. Ya, kemudian menurut, Karel dan Kusnis, beliau mengatakan bahwa tujuan utama pelatihan dibagi menjadi 5 area, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan karyawan, kenapa perlu ditingkatkan? Supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kedua, untuk mengurangi waktu belajar karyawan baru, supaya tetap kompeten. Yang ketiga, membantu masalah operasional. Yang keempat, menyiapkan karyawan dalam promosi. Jadi, kadang-kadang, dalam banyak hal latihan itu diperlukan, sebagai salah satu syarat untuk promosi.
Kemudian memberi orientasi baru kepada karyawan untuk lebih mengenal organisasi ya. Kadang-kadang juga sekarang itu pelatihan itu sebetulnya bisa juga tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi penyegaran. Jadi kita yang sudah terlalu lama bekerja di kantor, itu perlu diberi pelatihan dalam konteks tidak hanya nambah pengetahuan, tapi penyegaran sebetulnya. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang baru dengan pelatihan. Dampaknya apa? Program-program pengembangan yang direncanakan akan memberikan manfaat kepada orang berupa peningkatan produktivitas, ya, peningkatan moral, pengurangan biaya, stabilitas dan keluasan orang yang makin baik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi dampaknya itu adalah kalau intinya adalah menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya, program-program yang semacam itu juga membantu memenuhi kebutuhan perorangan dalam mencari pekerjaan yang bermakna bagi karier seumur hidup. Jadi kayak sekarang pemerintah menjalankan berbagai kegiatan pelatihan, itu gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup per orang, nanti buat apa? Buat karier seumur hidupnya. Ya, pelatihan berdampak luas terhadap pengolahan SDM karena adanya pengolahan SDM yang baik akan lebih menguntungkan kedua pihak baik bagi karyawan maupun juga bagi perusahaan. Nah, apa faktor penentu keberhasilan? Jangan sampai nanti kita sudah bikin pelatihan, sudah keluar biaya mahal, sudah bayar narasumber, ternyata tidak berhasil. Faktornya apa sih kalau mau bikin pelatihan super berhasil? Pertama kita harus tahu tahu dulu sasaran pelatihan dan pengembangannya ini buat apa. Ya, jangan sampai nanti kita mengadakan pelatihan, tapi kita tidak tahu ini output pelatihannya apa sih. Nah, misalnya sekarang di Pasca sedang ada pelatihan tenaga calon fungsional perencana. Jadi di Indonesia itu ternyata tenaga perencananya masih kurang, yang mampu dalam menyusun perencanaan pembangunan itu ternyata kurang gitu ya. Jadi sekarang sedang dilaksanakan pelatihan untuk perencana. Jadi output-nya adalah mereka memahami teknis-teknis perencanaan program pembangunan itu kayak apa. Nah, itu tadi output-nya harus paham dulu. Yang kedua, sudah tahu output-nya apa, kita juga harus tahu narasumbernya siapa sih, pelatihnya siapa sih, gitu ya. Jangan sampai nanti pelatih itu bukan orang-orang yang kompeten, jadi kita harus usahakan supaya nanti yang jadi trainer, yang jadi narasumber, itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga yang kita lihat adalah bahan. Penelitian ini perlu bahan dan alat. Apa sih alat-alat atau bahan yang diperlukan supaya penelitiannya lancar? Kalau kayak sekarang penelitiannya daring, ya, maka yang diperlukan apa? Kalau dulu yang mempengaruhi pelatihan itu ya selain narasumbernya, kemudian bahan kesiapan bahan. Jadi sekarang yang harus disiapkan juga bahan. Bahannya tidak kalau kita ketemu online kan lebih kita tahu nih peserta merespon atau tidak. Kalau sekarang enggak. Ya, jadi kita kasih pelatihan, kita nggak tahu ini yang peserta yang ada di Aceh, yang ada di Lombok ini menyimak atau enggak sih pelatihan kita ini. Nah, maka harus disusun bahan-bahan pelatihan yang tepat gitu, yang sesuai. Lalu yang perlu difikirkan adalah juga metode pelatihan. Kalau dulu pelatihan misalnya kita mengikuti pelatihan biasanya kalau mengikuti pelatihan 1 minggu ada 1 hari itu kita dibawa keluar untuk kunjungan kemana gitu. Kalau pelatihannya tentang perencanaan mungkin dibawa ke Bapeda seperti itu. Kalau Mbak Intan misalnya ikut pelatihan tentang statistik, mungkin yang didatangi lembaga-lembaga seperti misalnya lembaga ekonomi UI yang mahir menghitung dan sebagainya gitu ya. Itu metode. Jadi ada metode klasikal, ada metode diskusi, nanti ada presentasi, ada kunjungan lapang ya. Lalu yang paling penting terakhir itu apa sih? Peserta trainingnya. Ini penting. Jangan sampai nanti sasarannya sudah tahu, trainernya bagus, bahan pelatihan siap, metode sudah disusun. Ternyata pesertanya tidak kan kadang-kadang kita ketemu gitu dengan peserta-peserta pelatihan yang ya yang penting ikut pelatihan aja gitu ya. Nah, jadi harapannya peserta juga ikut mendukung, peserta juga semangat untuk menambah ilmu, ikut dalam pelatihan. Oke, metode pelatihan. Ada berbagai cara metode pelatihan yang dipakai oleh perusahaan. Yang paling sering digunakan itu ada istilah on the job training. Nah, on the job training ya.
Oke, apa sih on the job training? On the job training itu adalah proses pelatihan di mana si pekerja itu langsung ikut terjun langsung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, kenapa on the job training ini sering banget dipakai oleh perusahaan? Karena biayanya murah. Karena dia ikut kerja dengan mungkin di sana ada atasannya, terus dibina, nggak keluar biaya training secara langsung dalam tanda kutip. Ya, makanya ada OJT istilahnya. Jadi OJT itu dia langsung ditempatkan pada pekerjaannya. Tapi ada juga yang off the job training. Nah, kalau kayak sekarang di Pasca sedang ada training tadi calon perencana itu off the job training. Jadi mereka bekerja tidak langsung. Jadi mereka dikasih pelatihan, perencana itu apa, bagaimana jadi perencana yang efektif, pemahaman tentang perencanaan, bagaimana, ya, berbagai teknis, kepemimpinan juga diajari gitu ya. Itu off the job training. Jadi tidak langsung terjun sebagai perencana. Nah, on the job training ada macam-macam. Jadi yang ikut langsung terjun tadi ada job instruction training. Jadi pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan secara teliti. Pelatihannya dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan pekerjaan dan menunjuk langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Apprenticeship, apprenticeship ini kalau sekarang itu kayak magang gitu ya, mengarah pada proses penerimaan karyawan baru, ya, yang di bawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu. Keefektifan pelatihan ini tergantung pada kemampuan praktisi dalam mengawasi proses pelatihan. Jadi apprenticeship itu kayak program magang seperti itu. Kemudian ada internship dan assistantship. Pelatihan ini hampir sama dengan apprenticeship, hanya saja pelatihan ini mengarah pada kekosongan pekerjaan yang menuntut ya pendidikan formal yang lebih tinggi. Kayak dokter itu ada intensif ya, ada intensifnya gitu ya. Internship training adalah cooperative education project. Maksudnya, ada pelatihan bagi pelajar yang menerima pendidikan formal di sekolah, yang bekerja di suatu perusahaan, dan diberlakukan sama seperti karyawan dalam perusahaan, tetapi tetap di bawah pengawasan praktisi yang ahli. Jadi kayak dokter-dokter itu dia harus intensif intensif di rumah sakit rumah sakit seperti itu. Ada job rotation, jadi terkadang on the job training bisa dilakukan dengan job rotation. Jadi orang yang ada peringkat di bawah, jadi yang jabatannya dulu adalah penyelia, dinaikkan karena jabatan manajernya kosong, dinaikkan jabatannya jadi manajer. Jadi bisa pakai job transfer. Ada istilah junior board dan committee assignment. Junior board adalah alternatif pelatihan dengan memindahkan peserta pelatihan ke dalam komite untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan administrasi dan juga menempatkan peserta dalam dalam anggota eksekutif yang memperoleh kesempatan dalam interaksi dan eksekutif yang lain. Jadi terkadang dalam beberapa perusahaan juga ada kalau kita di sini menyebutnya manajemen trainee gitu ya. Jadi kalau diterima di bagian apa? Manajemen trainee. Nah, manajemen trainee itu adalah calon-calon pimpinan gitu ya, yang masuk dalam kategori junior board dan committee assignment. Ya, jadi manajemen trainee. Ada lagi coaching dan konseling. Kalau coaching dan konseling itu berarti nanti kita kasih pelatihan ke pekerjanya, biasanya waktunya singkat dan tidak lama. Lalu on the job training. Apa sih on the job training? Ininya ada vestibule training, adalah pelatihan di mana dilakukan di tempat tersendiri yang dikondisikan seperti tempat asli. Pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja khusus. Kayak apa sih vestibule training? Misalnya suster-suster yang akan kerja jaga bayi, jaga orang tua, itu kan diajarin mandiin bayi, diajarin bagaimana cara pasang popok, gimana cara memakaikan pakaian bayi, itu vestibule training. Jadi mereka bekerja di tempat yang seolah-olah itu adalah tempat kerjanya, tapi sebetulnya ada di luar lokasi kerja. Ada lecturer adalah merupakan pelatihan di mana menyampaikan berbagai macam informasi kepada sejumlah besar orang pada waktu bersamaan. Ini kayak misalnya kalau kita tuh sering melaksanakan kuliah umum gitu ya. Nah, itu kira-kira mirip dengan lecture, tapi ini pelaksananya adalah perusahaan gitu. Misalnya peningkatan kepribadian pegawai, ya, itu semua pegawai dapat tuh, gitu, ya. Lalu ada independent self study, pelatihan yang mengharapkan peserta untuk melatih diri sendiri, misalnya dengan membaca buku, majalah profesional, mengambil kursus pada universitas lokal dan mengikuti pertemuan profesional. Nah, saat ini
saya sedang mengikuti independent self study sebetulnya. Jadi saya saat ini kebetulan didanai oleh Badan Restorasi Gambut, saya ikut seleksi terus lulus, ikut training terkait circular economy dari Finland, Eastern Finland University. Jadi dari universitas di Finlandia. Saat ini saya sedang ikut independent self study. Jadi cuma dikasih bahan, suruh baca gitu kan. Nanti tanggal sekian harus masukin paper, tanggal sekian ujian multiple choice, tanggal sekian. Ternyata banyak sekali tugasnya gitu. Sebetulnya agak-agak bingung juga saya. Waktu itu ketika mendaftar saya tidak membayangkan akan banyak sekali PR-nya gitu. Ternyata banyak sekali PR-nya. Oke, kemudian ada visual presentation. Nah, ini pelatihan kalau kayak petani gitu ya, dikasih video cara pemupukan dengan pupuk organik, cara bikin pupuk organik, dikasih video, kasih film gitu supaya lebih mudah dipahami ya. Ada conference atau diskusi, pelatihan ini digunakan untuk mengambil keputusan di mana peserta belajar satu dengan lain, ada telekonferensi. Sekarang karena kondisi Covid ya, hampir pelatihan itu menggunakan telekonferensi gitu ya. Jadi pelatihan dengan menggunakan sistem daring. Jadi tidak ketemu antara narasumber dengan peserta. Seperti kita lah ya. Oke, case study, jadi bisa juga dikasih studi kasus, bisa role playing ya, di mana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan tertentu, lalu ada simulasi pelatihan yang menciptakan kondisi belajar yang sesuai atau mirip dengan kondisi pekerjaan. Pelatihan ini dibutuhkan untuk belajar secara teknikal dan motor skill. Kalau simulasi ini salah satu contohnya misalnya kalau kita kerja untuk di bengkel, SMK ya, itu dapat pelatihan. Kalau sekarang kan ada pelatihan-pelatihan pendidikan-pendidikan non-gelar yang diselenggarakan pemerintah, ada contoh, ada simulasi. Nah, itu bisa seperti ada program instruction ya, kemudian ada computer based training berarti pakai training, laboratory training berarti pelatihannya pada laboratorium tertentu. Tujuannya adalah menciptakan kewaspadaan dan meningkatkan sensitivitas terhadap perilaku dan perasaan orang lain dalam kelompok. Lalu ada program group exercise, adalah pelatihan yang melibatkan peserta untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, ini adalah teorinya. Jadi ada off training, ada on the job training, ada off the job training ya. Sampai sini sebelum kita masuk ke aturan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada Mbak, Pak Refli, Mbak Intan, kita lanjut. Nah, tadi dalam perspektif teori. Kalau undang-undang apa sih? Kalau undang-undang sebetulnya menyusunnya lebih sempit gitu ya. Jadi pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap etos kerja pada tingkat keterampilan yang sesuai dengan keahlian tertentu dan pada jenjang dan kualifikasi jabatan tertentu juga. Jadi ada kompetensi. Ya, jadi kalau kalau dia pelatihan di dalam undang-undang itu sebetulnya ada kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensinya apa? Pengetahuan, perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya. Salah satunya adalah pasal 9 terkait pelatihan. Jadi Undang-Undang nomor 13 tahun 2000 nomor 3 tahun 2013 ini tidak semua isinya tentang pelatihan ya. Jadi mulai pasal 9 dia bicara pelatihan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali dan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja, dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pelatihan diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pelatihan dapat berjenjang, lalu ketentuan terkait tata cara penetapan kompetensi akan diatur dengan keputusan menteri. Pasal 11 mengatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. 12, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan melalui pelatihan. Jadi pengusaha wajib meningkatkan kemampuan karyawannya. Peningkatan kemampuan, nah tapi persoalannya di sini ya, kadang-kadang harus diatur dengan peraturan menteri. Setiap buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. 13, pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah atau lembaga pelatihan kerja. Pelatihan dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja, dan lembaga pelatihan
Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam menyelenggarakan pelatihan dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Pasal 14, lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Lembaga pelatihan kerja swasta, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten atau kota. Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Jadi harus ada nih tata caranya juga harus diatur dengan menteri. Pasal 17 ini sebetulnya terkait dengan penghentian sementara. Jadi instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan jika tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Ya. Pasal 17 masih juga tentang pemberhentian, pasal 18 ini tentang pengakuan kompetensi. Jadi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen. Nah, ini yang belum banyak di Indonesia nih. Lembaga sertifikasi independen. Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja si penyandang cacat. Ya. Nah, ini contoh kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya yang saat ini sedang dijalankan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Salah satu webnya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan pemagangan. Apa beda? Kita akan lihat apa sih beda pemagangan dengan pelatihan. Ada? Lanjut ya. Mbak Intan geleng-geleng aja dari tadi. Oke. Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu atau pelatihan ya di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Jadi pemagangan itu masuk sebagai salah satu proses pelatihan. Ya. Beda pelatihan. Nah, sekarang apa? Magang merupakan bagian dari pelatihan. Biasanya magang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir, SMK ya. Sedangkan pelatihan biasanya diikuti oleh pekerja yang sudah menandatangani kontrak kerja. Jadi bedanya itu, tapi semua itu magang itu sebetulnya adalah bagian dari pelatihan. Tapi kalau kita mau bedakan betul, magang itu biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa tingkat akhir, siswa SMK ya untuk menyelesaikan studi. Sementara pelatihan itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang ketika masuk ke pasar kerja, masuk ke perusahaan tertentu. Perjanjian kerja magang, perusahaan wajib memberikan perjanjian kerja magang. Program magang dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama antara peserta magang dengan perusahaan. Isi perjanjian magangnya apa? Hak dan kewajiban peserta magang dan perusahaan. Pembiayaannya bagaimana? Jangka waktu, jenis program dan bidang kejuruannya apa? Jumlah peserta magangnya berapa? Itu kalau magang. Nah, dasar hukum pemagangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 21, 22, 23, dan 24 ya. Jadi mulai pasal 21 pemagangan dilaksanakan atas dasar tadi perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat tertulis. Ya. Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Karena itu biasanya kalau orang sudah selesai magang, itu ada sertifikat kompetensi gitu ya. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja. Nah, ini adalah salah satu pernahkah Anda mendengar tentang program magang? Nah, ini salah satu program pemagangan.
Sekarang dosen pun dapat sebetulnya program magang untuk ke luar negeri gitu ya. Itu banyak sekali sebetulnya tersedia program magang di luar negeri. Atau kalau di Badan Pusat Statistik ada ya kesempatan untuk magang, belajar teknik perkembangan analisis statistika terbaru gitu. Ada ya, Mbak? Mbak Intan? Mbak Intan? Pak? Iya, Bu. Kalau di BPS itu ada ya program kayak pemagangan atau diklat gitu untuk karyawan. Halo Mbak, putus-putus kali ya sinyalnya ya. Oke. Nah ini adalah program pemagangan dalam negeri, ya program pemagangan dalam negeri. Jadi ada beberapa syarat yang bisa kita lihat. Kemenaker juga melakukan program pemagangan. Ayo Magang ini Kemeninfo juga melakukan program pemagangan, ya. Mbak Intan, dengar suara saya Mbak? Iya, Bu. Oke, Mbak, kalau di BPS itu ada nggak secara berkala dilakukan diklat? Kalau diklat, kita kebetulan di Pusdiklatnya megang jabatan fungsional, itu jabatan peranata Statistik ya? komputer sama statistisi. Jadi Heeh. dari kementerian lain kalau memang ada, itu memang ada berkala setiap tahunnya program-program untuk peningkatan tadi fungsional. Tapi kalau untuk struktural juga ada ketika misalnya prajabatan seperti itu, Bu. Untuk Oh, yang oke, oke, oke. Jadi ya, ya. untuk yang fungsional aja baru ada ya, tapi kalau yang untuk yang struktural belum ada ya Mbak ya, belum kalau dia dari PNS, kalau CPNS jadi PNS itu kan sebetulnya masuk dalam ya pelatihan awal, tingkat awal sekali, tapi setelahnya itu kan harusnya ada pembinaan rutin misalnya ya terhadap Kita karyawan. sekarang ada ini, Bu, kursus Mm-mm. kerjasama dengan IPB, Unpad, dan lain-lain. Tapi karena lagi COVID, jadi melalui e-learning seperti e-learning di Unsri bentuknya. Oh ya, oke, Menggunakan oke. Moodle. Ada kursus yang dilaksanakan berkala, jadi 6 bulan sekali itu ada 10 kursus. Ada 10 kursus, silakan mendaftar, bebas. Maksimal satu orang Hmm. 10 kursus gitu. Oke, ikut Mbak. Kebetulan ikut, Bu. Oke, jadi kursusnya tentang teknik analisis gitu atau teori-teori pembangunan. Berbagai macam, Bu, ada yang tentang pengembangan diri seperti self destructing kemarin itu, Heeh. kemudian public speaking juga ada Hmm. juga tentang self driving, terus pembangunan berkelanjutan, terus manajemen keuangan Oke, 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 banyak dan sekali ya. sebagainya. Hmm. Oke, oke. Mbak Intan kemarin tamatan sekolah tinggi statistika itu ya? Iya, Bu, soal ilmu statistik. Oke, oke. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah kita hari ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Belum ada kalau dari saya. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Bahannya juga sudah saya upload di e-learning. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya sudahi dulu kuliahnya sampai sini. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Soal UTS akan saya sampaikan di e-learning dan juga nanti akan diupload di e-learning jawabannya. Seperti biasa ya. Saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.